Materi pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian teori warna, terus yang kedua teori warna menurut ahli, poin ketiga jenis-jenis warna, poin keempat atribut warna, poin kelima skema warna, dan yang terakhir tips memilih warna. Oke teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan tentang teori pemilihan warna tadi ya. Kita sudah tadi belajar teorinya seperti apa, dan untuk sekarang kita akan coba mulai praktikum. Nah, sebelum praktikum ya, tadi sudah saya informasikan juga untuk menyiapkan perangkatnya yaitu berupa laptop, dan jangan lupa juga aplikasi Adobe Photoshop-nya pastikan juga sudah siap terinstall dan digunakan juga aman ya, nggak ada kendala apapun. Oke, kalau gitu sekarang akan kita mulai aja praktiknya. Nah, yang pertama di sini ya kita sudah membahas tentang teorinya tadi, dan sekarang kita akan praktik ya. Dan silakan dibuka aplikasi Adobe Photoshop-nya, dan di sini saya tunjukkan dulu nih ya. Di sini adalah beberapa contoh ya warna ya yang sudah saya terapkan nih berdasarkan beberapa teori atau skema warna tadi. Nih, contohnya yang sebelah sini atau yang bagian ini ya sudah saya sampaikan juga tadi ya. Ini menggunakan skema warna analogus gitu ya. Jadi di sini ada beberapa ya. Terus kemudian ada monokromatik ya, yang ini adalah triadik, terus kemudian yang ini adalah komplementari gitu ya. Dan untuk yang bagian bawah ini adalah menggunakan palette warna. Jadi nanti kalian akan diberikan tips and tricks ya, gimana sih kalau sudah praktik gitu ya, gimana cara nerapinya gitu ya, akan kita bahas bareng-bareng ya. Jadi yang pertama kita akan coba buat template-nya dulu gitu ya. Untuk template-nya itu seperti ini ya, akan kita buat dulu seperti ini contohnya ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini dulu. Caranya gimana ya, kalau kalian pertama kali buka Photoshop itu langsung klik aja Fill terus New gitu ya. Kemudian dia akan tampil halaman atau jendela kerja seperti ini. Pilih aja yang print gitu ya. Kemudian pilih untuk kertasnya atau kanvasnya itu ukurannya A4. Oke, kemudian diklik yang create gitu ya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini gitu ya, kita akan melakukan membuat template-nya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya ingat harus disimpan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita simpan dulu projectnya. Jadi ketika membuat project baru, awalnya harus kita simpan terlebih dahulu. Oke, kita file, kemudian pilih yang save as ya. Kemudian kita pindahkan foldernya sesuai dengan folder kita gitu ya. Oke, kalau sudah ketemu foldernya misalkan di sini gitu ya. Nah, kita buat aja namanya latihan warna gitu ya. Terus untuk formatnya ya, saya ingatkan kembali, ketika ingin membuat project ya, formatnya pastikan yang PSD gitu ya. Tapi nanti kalau ketika sudah mau diekspor jadi JPEG atau PNG, kalian bisa gunakan format yang PNG atau JPEG ya. Oke, kalau sudah seperti ini langsung aja diklik save. Oke, kalau sudah disimpan, ingat ya, nggak cuma sampai sini nyimpennya. Jadi nanti setiap kalian beberapa menit sekali, misalkan ketika kalian sudah mengerjakan projectnya atau desainnya, harus lakukan save ya. Jadi jangan cuma nge-save di awal doang. Jadi misalkan 2 menit sekali kalian tekan CTRL-S ya, 3 menit sekali CTRL-S gitu ya. Tapi jangan juga 1 detik sekali kalian tekan CTRL-S. Itu akan membuat pekerjaan kalian jadi lama gitu ya. Nah, kalau sudah buat lembar kerja baru atau kanvas baru seperti yang ada di sini ya, langkah berikutnya yaitu kalian pastikan settingannya samain dulu nih dengan punya saya ya. Silakan dipindahkan ke Move Tools. Kalau yang masih toolsnya aktif yang tempat lain gitu ya, pastikan Move Tool dulu yang diaktifkan. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada option bar gitu ya, pastikan auto select-nya itu sudah terchecklist gitu ya. Kemudian di sini ada auto select-nya itu yang layer ya, jangan yang group. Kalau yang masih group pastikan diganti ke layer.
Kemudian show transform-nya juga kalian pastikan sudah di checklist gitu ya. Nah, kalau untuk dasarnya ini, settingan awalnya ini sudah sama, untuk seterusnya nanti kalian nggak akan bingung gitu ya. Terus ingat, untuk zoom in dan zoom out-nya kalian bisa tekan Alt scroll gitu ya. Atau kalian juga bisa tekan Ctrl Min atau Ctrl Plus ya untuk zoom in dan zoom out. Dan untuk menggeser kanvasnya kalian bisa tekan spasi, lalu geser aja ya kanvasnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang langkah pertama yang harus kita buat yaitu apa? Kita akan coba buat template-nya seperti ini. Jadi di sini nanti kalian akan buat seperti ini ya. Contohnya yang warna kuning dan ungu ya. Jadi kita akan buat shapes dulu warna kuning, kemudian buat shape warna ungu dan seterusnya. Nah, kita akan coba buat template-nya yang sederhana dulu aja ya, nggak usah ribet-ribet lah ya. Oke. Kemudian di sini kita akan buat shapes dulu ya, yang warna kuning. Cara buat shape-nya kalian pilih yang tools yang rectangle di sini ya. Kalian bisa sebenarnya bisa buat yang lain juga ya. Caranya klik kanan, nanti akan muncul opsi-opsinya di sini gitu ya. Tapi sekarang kita pilih yang rectangle aja. Kemudian cara buatnya ketika kursornya sudah berubah seperti ini, kalian klik tahan lalu sesuaikan dengan ukuran kanvas kalian gitu ya. Misalkan kita akan buat tadi berapa? 60% gitu ya. 60%, 30%, dan 10%. Anggap aja ini sudah 60% gitu ya, segini porsinya. Oke, kalau sudah oke, sekarang kita akan coba ganti warna. Ya, jangan lupa ketika sudah selesai buat shape seperti ini, pastikan kembalikan selalu toolsnya ke Move Tool. Oke, kemudian kalian klik shapes-nya ya, atau rectangle-nya yang barusan dibuat. Kemudian kalian lihat sebelah kanan itu ada menu properties. Di sini kalian bisa merubah beberapa aturan gitu ya. Di sini pertama kita akan coba rubah dulu warnanya jadi orange misalkan ya, atau kuning deh. Atau kalian juga bisa kalau di sini misalkan nggak cukup nih warnanya kurang banyak gitu ya, kalian bisa atur lagi di bagian sini ya. Icon ini kalian klik, kemudian kalian bisa rubah warnanya di sini gitu ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga ada beberapa yang set, ada yang tint, ada yang lain sebagainya gitu ya. Jadi ini kalau untuk yang mau lebih terang nih, cenderung terang, arahkan berarti ke kiri gitu ya. Kalau mau lebih cenderung gelap, arahkan ke bawah gitu. Atau mau sedikit abu-abu, arahkan ke tengah sini gitu ya. Misalkan kita pingin warna kuning sedikit orange gitu ya, kita pindahkan aja ke bawah nih. Jadi yang bagian ini adalah untuk memilih warna murninya gitu ya. Dan untuk bagian sini itu dia akan merubah warna gelap terang ya gitu di situ. Oke, misalkan kita sudah dapat warnanya nih, orange sedikit kuning gitu ya, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah berubah warnanya, langkah berikutnya apa? Kalau kalian klik nih ya, di sini ada dotnya, kalau misalkan masih melebihi kanvas, kalian bisa sesuaikan, kecilin, geser, dan ini juga bisa kalian geser. Oke, kalau sudah, kita akan buat yang bagian bawahnya nih, yang warna ungu gitu ya. Cara buatnya sama. Kalian bikin rectangle baru lagi, tapi ingat kalau mau buat rectangle baru, pastikan jangan sampai ada layer yang aktif. Mau buat teks juga, mau buat objek baru, jangan sampai ada layer yang aktif. Jadi nanti dia bisa gabung jadi satu gitu. Jadi kita harus klik dulu sembarangan. Di sini boleh. Pastikan layernya di sini sudah tidak ada yang aktif, baru kalian klik yang rectangle. Berikutnya baru kalian buat yang warna ungu shapes-nya di sini. Oke. Kalau sudah, kalian bisa langsung masuk kembali ke menu properties, kemudian diklik, dan di sini cari yang warna ungu. Misalkan sudah ada nih, kalau nggak ada, ya kalian cari di sini lah yang warna ungu. Misalkan mau seperti apa ungunya gitu ya. Kemudian diklik OK. Oke, kalau sudah ya, jangan lupa ketika kita mau merubah, memindahkan, selalu kembalikan ke Move Tool. Oke, kalau sudah, ini misalnya nih, kalau besar nih ya, node-nya melebihi nih kanvasnya. Bisa kita kecilin biar ukurannya itu sesuai dan pas. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat warna background dasarnya ya, ada kuning dan ungu. Kemudian di sini kita akan coba menambahkan sedikit teks di sini, teknik pemilihan warna dalam desain gitu ya. Nah, pastikan ya ketika akan membuat teks baru gitu ya, jangan sampai ada tools yang aktif seperti ini misalkan. Kita mau bikin teks baru tapi ada salah satu layer yang aktif gitu ya, itu nggak bisa. Nanti dia teksnya akan masuk ke dalam layernya. Jadi pastikan nonaktifkan dulu semua layernya seperti ini sehingga tidak ada yang aktif. Kemudian baru klik tools box yang teks gitu ya, baru kalian buat teks di sini. Teksnya tulisannya apa nih? Teknik pemilihan warna dalam desain ya. Oke.
kita ganti teknik pemilihan warna dalam desain. Nah, kalau kalian lihat teksnya ini sedikit tenggelam ya di bagian luar kanvas nih. Nah, ini jangan khawatir gitu ya. Nanti kalau kalian geser nih, tetap ada tadi teksnya. Coba kita pindah ke Move Tools dulu kalau udah selesai bikin teksnya. Kita geser nih, tetap ada nih. Kalau kalian arahkan ke sini, maka teksnya akan tertutup atau hilang karena sudah melebihi ukuran kanvasnya gitu ya. Jadi kalian geser aja ke sini, ke tengah gitu sampai timbul. Nah, kemudian ya kan kita mau buat teksnya itu seperti ini ya, dia rata tengah, terus dia nurun ke bawah, ada beberapa baris gitu ya. Caranya gimana? Nah, kita edit dulu nih teksnya. Cara ngedit teksnya kalian bisa langsung klik teksnya, kemudian untuk ini ya, kursornya arahkan di bagian teksnya gitu ya, kemudian diklik 2 kali gitu ya, seperti ini. Jangan kalian klik teksnya terus ngeklik kedua kalinya di bagian sini, kursornya berubah nih, nggak bisa gitu ya. Pastikan di dalam teksnya sini, jangan di tengah-tengah sini ya, yang ada note-nya ini. Pastikan di sini, kemudian diklik 2 kali. Nah, dia otomatis nanti akan ke seleksi atau ke blok gitu ya. Terus tinggal kalian klik di bagian mana yang mau dipindah ke bawah gitu ya. Diklik, kemudian tekan enter di keyboard. Terus diklik misalkan di sini, tekan enter di keyboard gitu ya. Terus kok ada yang seperti ini, contoh gitu ya. Kalau punya saya rata kiri ya, gimana ya biar bisa rata tengah ya, kalian tinggal blok dulu teksnya, atau kalau nggak mau ngeblok seperti ini, kalian bisa Ctrl+A, kemudian lihat nih di option bar, ada dia perataan, ada rata tengah, ada rata kanan, dan rata kiri. Pastikan kalau mau ria rata tengah ya berarti option barnya kita pilih yang rata tengah gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah warna hitam, saya pengen ganti warna, misalkan warna putih, ya tinggal di blok kembali, di blok, ganti warna putih. Oke. Kemudian ya kalau sudah misalkan jenis hurufnya terlalu tipis nih, pengen dibikin bold lagi ya, pastikan kalian milih jenis font itu ya, jenis font di sini. Nanti yang ada hurufnya itu ada pilihan variasinya gitu ya. Misalkan kalau ada, dia nanti di option bar di bagian sini akan aktif nih. Kalau kalian klik nanti akan banyak nih variasinya, ada yang reguler, light, medium, italic, bold, ya extra bold, ya semi bold, dan lain sebagainya gitu ya. Kita pilih aja yang black biar dia itu hurufnya tebal gitu ya. Terus kalau size-nya masih kekecilan ya, tinggal kalian blok kembali, seleksi kembali, tinggal kalian rubah nih ukurannya, misalkan jadi berapa, 43 gitu ya, terlalu besar banget nih ya, kita rubah jadi 30 misalkan. Oke, cukup. Nah, ketika tadi dirubah besar, ingat ya, kita contohin, kenapa kok dia berantakan, tabrak-tabrakan? Oke, caranya gini, kalian blok dulu, kalian masuk ke properties lagi gitu ya, terus kalian scroll ke bawah ya. Di sini ada advance ya, kalian klik advance, terus nanti di sini akan muncul menu karakter gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada beberapa menu gitu ya, untuk mengatur jarak antara baris gitu ya, kalian bisa klik yang ini nih ya, ada huruf A, terus ada tanda panah atas bawah ini ya. Ini kan 27 pt nih size-nya. Kita bikin auto aja biar dia jaraknya otomatis gitu ya. Atau mungkin ada yang nanti jarak antara hurufnya ya, renggangnya ini misalkan terlalu rapat seperti ini. Seperti ini gitu ya. Ini rapat banget kan ya, kalian bisa atur di sini. Bisa bikin 0 atau bisa tambahin gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau udah selesai nih, teksnya udah sesuai, warnanya, tulisannya, bold, atau pengaturan yang lain sudah sesuai, tinggal kalian bisa checklist di sini yang menandakan kalian sudah selesai mengedit teks, atau kalian bisa langsung pindahkan ke Move Tool. Oke. Nah, kalau kiranya, oh ternyata masih kebesaran nih ya, teksnya gitu ya, kalian bisa ubah lagi atau kecilin lagi dengan cara klik ya, note-nya di sini, lalu kecilin aja tinggal tuh, gitu ya. Lalu tinggal kalian pindahkan ke bagian tengah. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini kalau kita lihat contohnya, di sini ada gambar ya. Nah, sekarang coba akan kita masukkan gambar. Caranya bisa drag and drop, atau kalian juga bisa klik file, lalu pilih open, lalu cari gambarnya. Misalnya gambarnya ada di mana, di folder kalian gitu ya, yang mau dimasukin. Nah, contohnya di sini nih. Oke, kalau sudah diklik open, kemudian ya sudah saya sampaikan juga di pertemuan awal tentang pengenalan dasar Photoshop gitu ya. Tinggal klik aja gambarnya, lalu arahkan ke tab ya, tab jendela kanvas kerja kita, arahkan sampai berubah seperti ini, lalu dilepas. Lalu posisinya tinggal kita sesuaikan aja. Misalkan teksnya masih
terlalu besar nih, ya kita tinggal kecilin aja nih, lalu pindahkan ke bagian tengah. Oke? Nah, itu untuk bagian atasnya sudah selesai, ya tinggal kita buat untuk yang bagian bawah. Oke, caranya gimana?